Now let me restart again ya. I will show you my PPT. Okay, it is on the first slide. Okay, let's take a look at the examples ya. So this is a passage consisting of two paragraphs ya. Jadi ada satu teks yang isinya adalah dua paragraf. Kemudian bisa kita lihat di sini, kita bisa lihat dari kalimat pertama, from the first sentence, what is it about? Sebenarnya teks ini tentang apa ya? Dari kalimat pertama sudah jelas ada kata blood plasma. Kalimat kedua juga ada paragraf kedua, kalimat pertama ada blood plasma dan juga whole blood. So this is actually about the component of blood ya, komponen darah yang disebut blood plasma dan juga whole blood. Nah, look at the questions number 1 and 2. Number 1, well, all of the following are true about blood plasma except bla bla bla. Jadi dari opsi A, B, C, D ini ada 3 yang benar tentang blood plasma dan yang satu pasti salah. Nah, kita mencari yang salah karena ada kata except ya. Kemudian number 2, which of the following is not stated about whole blood? Jadi dari opsi di bawah ini mana yang tidak disebutkan tentang whole blood. Jadi cari yang salah. Dari 4 opsi, 3 benar, 1 salah. Nah, kita cari yang salah. Okay. Nah, how to do that? First, find the keyword of every option. Jadi kita cari kata kunci pada setiap jawaban ya, atau setiap opsi jawaban. Kita lihat yang A, kata kuncinya di sini bisa pakai kata color atau bisa juga pakai liquid ya. Nah, sekarang do scanning and find the word color or liquid. Kita cari kata color atau liquid. Ada nggak di paragraf? Baca cepat. Ada liquid. Ada. Yes, paragraf 1 ya. Kalimat keberapa? Pertama. Kalimat pertama. Yes, coba dibaca yang ada kata color dan ada kata liquidnya di paragraf pertama. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. Yes, kita lihat di sini kita fokus pada kata kunci ya. Ada colorless liquid. Samakan dengan opsi jawaban yang A. Nah, kalau yang A apa coba? It is a deeply colored liquid. Nah, liquidnya ada sama, tapi ada yang berbeda. Apa? Apa yang membuat berbeda dengan opsi jawaban yang A? Deeply. Yes, ada kata apa? Colored. Coba kita lihat. Yang opsi jawaban A, kita punya colored. Sedangkan di paragraf, bukan colored, tapi apa? Colorless. Yes, colorless. Do you know what is the meaning of colorless? Kalau home, rumah. Kalau homeless, artinya apa? Tidak punya rumah. Job, pekerjaan. Jobless, tidak punya pekerjaan. Nah, what about this one? Color. What is the meaning of color? Warna. Warna. Berarti kalau colorless, tidak ada warna. Tidak ada warna atau tidak berwarna. Padahal di opsi jawaban yang A, kita punya kata apa? Colored. Nah, colored ini artinya apa? Berwarna. Berarti langsung ketemu ya. Jawabannya adalah yang mana? Yang A. Oke. Ini salah. Karena apa? Harusnya blood plasma itu colorless. Malah yang opsi jawaban A bukan colorless, tapi colored, berwarna ya. Nah, what about the rest? Ini kebetulan jawaban langsung ketemu ya yang A. Nah, kita lihat yang opsi B. Kita lihat opsi B, kemudian cari kata kunci. Ada nggak kata kunci di sini? Ada kata apa? Blood cells. Kalian baca cepat cari kata blood cells, ketemu ya? Ada di line keberapa? Kedua. Line kedua, yes. Coba kita baca bareng-bareng. White blood cells
Has been removed. Yes, have been removed. Oke, ada yang tahu artinya remove? Berpindah. Oke, berpindah maksudnya diambil atau dikeluarkan ya, atau dibuang. So, what about B? Kita lihat yang B. Blood cells have been taken out of it. Nah, ada kata kunci taken out. Taken out juga artinya apa? Dikeluarkan. Jadi sama. Jadi opsi jawaban B bukan jawabannya ya. Karena opsi jawaban B ini benar tentang blood plasma. What about C? Kita lihat yang C. Patients are often transfused with it. Nah, ada kata kunci apa? Transfused. Coba baca cepat, cari kata yang mirip-mirip dengan transfused. Ada? Ada. Yes, oke, ada. It is often used in transfusion. Berarti sudah benar. Oke. Next, yang delta. It is generally more important to patient than other parts of whole blood. Nah, more important. Jadi si blood plasma ini dianggap lebih penting daripada other parts, komponen yang lain dari whole blood. Kita lihat di sini ada kata other parts atau other components. Ada ya. Ada kata other di sini. Coba dibaca. It is often used in transfusion. Jadi si blood plasma sering dipakai untuk transfusi. Kenapa? Because a patient generally needs the plasma portion of the blood more than the other components. Nah, karena ternyata pasien itu umumnya membutuhkan lebih banyak porsi plasma darah daripada komponen yang lain. Nah, kenapa kok lebih banyak dibutuhkan? Ya, karena si plasma ini lebih penting. Jadi yang delta juga benar informasinya. So, for number 1, the answer is A. Ya, okay. What about number 2? Which of the following is not stated about whole blood? Nah, kita fokus ke whole blood ya. Whole blood ada di paragraf kedua. Kita lihat yang A. It is different from plasma. Cari kata kunci. Menurut kalian kata kuncinya apa? Untuk yang opsi jawaban A. Different. Different, yes. Cari kata different atau yang mirip-mirip dengan kata different. Ada? Ada. Ada, very good. Di line keberapa itu berarti? Line pertama. Oke, line pertama, paragraf keberapa? Kedua. Paragraf kedua, yes. Line pertama, paragraf kedua. Ada ini. Coba lihat. Plasma differs in several important ways from whole blood. Jadi lagi ngomongin dua hal ya. Yang satu plasma, yang kedua whole blood. Nah, ternyata plasma differs. Plasma berbeda dalam beberapa hal dibandingkan dengan whole blood. Jadi kalau jawabannya yang A, apakah ini jawabannya? Bukan. Bukan, yes. Karena yang A ini informasinya benar. Ingat, kita mencari info yang salah atau tidak disebutkan di paragraf ya. Sekarang yang B, it cannot be dried. Berarti kata kuncinya apa? Dried. Dried, yes. Very good, Albert. Kita cari kata dried, ada di mana dried? Kalimat terakhir paragraf kedua. Very good. Kalimat terakhir paragraf kedua. In addition, selain itu, plasma can be dried and stored. Jadi plasma ini bisa di apa? Dried, keringkan. Dan plasma bisa di apa ini? Stored, bisa disimpan. While tetapi whole blood cannot. Nah, berarti whole blood ini tidak bisa dikeringkan. Nah, kita lihat mana yang tidak disebutkan tentang whole blood. Yang B, it cannot be dried. Whole blood tidak bisa dikeringkan. Nah, benar apa enggak ini informasinya yang B?
Benar. Benar, berarti bukan itu jawabannya. Sekarang yang C. Cari kata kunci yang C. Coba cari kata kuncinya. Kata kunci itu bisa kata sifat, atau kata benda, atau kata kerja. Anyone knows? What is the keyword? It is impossible to keep it in storage for a long time. Apa kata kuncinya? Okay, so the keyword is storage, ya. Storage itu apa? Keep it in storage, disimpan dalam lemari. Nah, berarti maksudnya disimpan ya. Nah, cari kata storage atau kata yang mirip-mirip dengan storage. Ada nggak di situ? Stored. Yes, very good. Yang stored tadi ya, ini pakai kata kerja. Kalau storage kan kata bendanya. Kalau stored ini kata kerja. In addition, plasma can be dried and stored. Berarti plasma bisa dikeringkan, plasma bisa disimpan. While sementara itu whole blood cannot. Berarti whole blood tidak bisa diapakan? Tidak bisa dikeringkan dan tidak bisa disimpan. Berarti coba dipahami lagi opsi C, apakah benar tentang whole blood? Benar. Benar, yes. Jadi jawabannya yang mana? Yang delta. Kalau a clear colorless liquid ini bukan tentang blood, bukan tentang whole blood ya, tapi tentang apa di sini? Blood. Tentang blood. Paragraf ke-1, blood plasma, yes. Jadi yang nomor 2 adalah delta, ya. Jadi whole blood itu bukan clear and colorless liquid. Yang clear dan colorless liquid adalah blood plasma. So the answer for number 2 is delta, ya. So that's it. Intinya kalau ada pertanyaan yang ada except-nya, kecuali, atau ada not-nya, not stated, not mentioned, not discussed. Intinya dari 4 jawaban, 3 itu benar informasinya. Nah, tugas kalian mencari 1 yang salah. Okay, now let's take a look at your exercise. Open your book on page 190, I forgot. 195 ya tadi. Exercise 4. On what page is that in your book? Di buku kalian halaman berapa ya? Exercise 4. 197. Oke, 197 ya. Kalau di tempat saya 300-an. Oke, 197. Take a look at TOEFL exercise 4. Untuk yang passage 1 sudah dikerjakan ya. Now please do exercise 4 for passage 2 and passage 3. Nah, this one. So passage 2 is about Elizabeth Cochrane Seaman ya. And then look at number 3. Kita lihat dulu ya tipe pertanyaannya. Which of the following is not true about Nellie Bly? Jadi kalian fokus cari Nellie Bly. Kemudian
fokus ke opsi jawaban, cari kata kunci di setiap opsi jawaban, baru lakukan scanning, baca cepat, sesuaikan dengan di teksnya. Kalau kalian menemukan informasi tersebut di teks, berarti bukan itu jawabannya ya. Jawaban yang kalian cari adalah yang tidak disebutkan dalam teks atau yang informasinya salah. The same with number 5 and 6 ya. How many minutes can you do the 4 questions? Is 10 minutes enough? 10 menit cukup? Oke, 10 minutes enough ya. I give you 10 minutes, start from now. Only 4 questions. Number 3, 4, 5, and 6.
Okay, finish. Number 3 up to number 6. Finish. Okay, good. Now let's see who's going to try number 3. Bravo, Miss. Okay, so can you please read the question, Andin? You can read the question and the answer, ya. Yeah, come on, Andin. Wanna try? Please read the question and then the answer, ya. Which of the following is not true about Nelly Bly? Yang bravo, Miss. Okay, good. The answer is B, ya. It's correct. Nelly Bly was mentally ill. Kita lihat di sini, scanning dulu ya. Untuk opsi jawaban yang A, kita cari kata Elizabeth Cochrane Seaman. Ada di sini ya, paragraf 1 ya. Elizabeth Cochrane Seaman adalah seorang jurnalis Amerika ya. And she works for the newspaper New York World. Jadi dia kerja di koran yang namanya New York World under the pen name Nelly Bly. Jadi dia pakai nama pena yaitu Nelly Bly atau nama samaran ya, nama alias. Ini adalah Nelly Bly. Berarti yang A sesuai. And then yang C, the name Nelly Bly came from a song. Berarti kita cari apa namanya? Kata kuncinya adalah song. Ketemu ya, kata kunci song ada di line ke 1, 2, 3. Nah, a name which was taken from the Stephen Foster song Nelly Bly. Jadi C juga sesuai. Kemudian yang D, the name Nelly Bly was used on articles that Seaman wrote. Nah, itu juga benar ya. Dia memakai nama Nelly Bly untuk artikel yang ditulisnya. So the answer is B. Nelly Bly was mentally ill. Kita cari di sini, cari kata kunci mentally atau mungkin mental atau juga ill. Ada nggak di sini? Cari scanning, cari kata mental atau ill. Ada ya? What paragraph is it? Paragraf keberapa? Paragraf kedua. Yes, paragraf kedua. Paragraf kedua yang kalimat terakhir ya. The last sentence. On another occasion, she faked mental illness. Nah, ada kata fake. Pasti tahu ya, apa artinya fake? What is the meaning of fake? Palsu. Fake. Palsu. Nah, palsu atau berarti berpura-pura ya. Dia berpura-pura atau memalsukan mental illness. Jadi dia biar bisa masuk ke rumah sakit jiwa ya. Biar dia bisa masuk ke rumah sakit jiwa, dia memalsukan atau berpura-pura kalau dia punya penyakit mental, padahal sebenarnya tidak ya. So number 3, the answer is B. Good, Andin. Next is number 4. Siapa mau coba nomor 4? Delta. Okay, Delta. Let's see. Which of the following is not mentioned as something that Nelly Bly did to get a story? Yang A dulu. Cari kata kunci apa nih? Yang A kata kuncinya apa? Thief ya. Oke, ada nggak kata thief? Baca cepet, cari kata thief. Can you find it? Ketemu? Ketemu. Yes, ada di paragraf berapa? 2 ya? Paragraf kedua. Paragraf kedua, berarti line keberapa nih? 5, 6, 7. Line ke-7. On one occasion, she pretended to be a thief. Nah, ada kata pretend. Pretend artinya berpura-pura. Dia berpura-pura menjadi seorang penjahat ya. Jadi yang A sesuai, bukan jawabannya. And then yang B, she got arrested by the police. Berarti kita cari kata ini, kata kuncinya ada kata police atau mungkin kata arrested. Ada nggak kata arrested?
Kalimat ke-7. Very good. Line ke-7 ya, di baris ke-7. She would get arrested and see for herself how female prisoners were really treated. Jadi dia itu sengaja di penjara ya, biar bisa melihat bagaimana keadaan ini female prisoners, tahanan wanita. Nah, bagaimana tahanan wanita itu diperlakukan. So B is also found in the paragraph ya. Yang B juga ada di paragraph sesuai. Sekarang yang C, she pretended to be ill, ada tadi ya, dari kata illness, mental illness, dia berpura-pura sakit. So the answer is delta. She worked as a doctor in a mental hospital. Dia tidak pernah bekerja sebagai apa? Dokter di rumah sakit jiwa. Okay, good then. Next is passage 3. It is about siapa ini? Dekanawida. Nah, who is going to try number 5? What is the answer for number 5? What do you think? Kira-kira jawabannya apa nomor 5? Oops. What is your answer? Delta. Delta, okay, good. According to the passage, Dekanawida was not titik-titik. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat yang A ya. A dulu ada kata lawmaker. Cari kata kuncinya. Berarti bisa dari kata law. Ada nggak di situ? Scanning, baca cepat, cari kata law. Lawgiver. Yes, lawgiver atau lawmaker. Sama ya. Jadi Dekanawida itu berperan menjadi lawgiver atau lawmaker. Sama, ada sesuai. Kemudian yang Bravo ada a Huron by birth. Nah, gampang banget nih. Berarti kata kuncinya adalah Huron. Ada nggak di situ Huron? Ada, Miss. Baris ke berapa? Baris ke? Ya. Baris kedua. Born into the Huron tribe. Jadi terlahir di suku Huron. Berarti yang B juga sesuai. Sekarang yang C, a near deity. Oke. Ini enggak ada ya, near deity, tapi kita punya sinonimnya di sini. Kalian lihat di line kedua coba. Ada kata demigod. Oke, demi itu artinya setengah ya. Demigod artinya setengah dewa. Berarti sama dengan yang C ini ya, a near deity. Jadi hampir menjadi hampir dewa. Near itu hampir ya. Berarti sama, hampir atau separuh ya. So C is also found in the passage. So the answer is D. Oke, jadi benar ya, jawabannya adalah yang D. Ada drown when he was young. Drown artinya apa? Tenggelam ya, tenggelam ketika dia kecil. Ada di sini sebenarnya kita cari, nah ada kata drowning. Kalian baca baik-baik ya. Dekanawida, ini ada di line 1, 2, 3, 4. Fourth line. Dekanawida was to survive. Nah, ada kata survive. Survive means bertahan ya. Survive this attempted drowning, but later left his parents' home. Jadi Dekanawida ini bisa bertahan atau bisa survive ya, bertahan hidup dari percobaan apa? Penenggelaman. Jadi yang delta tidak sesuai. Kalau delta adalah dia tenggelam ketika kecil. Jadi salah ya. So the answer for number 5 is delta. What about number 6? Nomor 6. What do you think is the answer? Alpha. Alpha. Oke, good. Ada kata wampum ya. Scanning, baca cepat, cari kata wampum. Ada di paragraf berapa? What paragraph is it? Wampum? Kedua. Ada, paragraf kedua. Kemudian Kalimat kedua. kalimat kedua. Yes. Wapum, koma.
Strings of beds made of polished shells. Oke, cari kata kunci ada polished shells. Ada ya di sini ya. Di opsi yang mana yang ada kata shells? Kerang. Mana nih? Delta ya. It was made of polished shells. Berarti delta bukan jawabannya. Kemudian a valued commodity. Oke, ada nggak kata value di opsi jawaban? Ada kata value, terus kemudian ada kata Iroquois. Ada ya? Di opsi jawaban yang mana? Opsi jawaban yang B ya. It had a high value to Iroquois. Berarti yang Bravo sesuai. Kemudian lihat di sini, according to the policies, wampum had to be paid to the family of a murder victim. Jadi wampum harus dibayarkan untuk siapa nih? Keluarga dari korban pembunuhan. Terus yang ngasih siapa? Yang ngasih adalah keluarga dari pembunuhnya. Kalau yang C, diberikan untuk murder's family, it was given to a murder victim's family. Nah, ini juga sesuai ya. Yang C juga ada. Given to a murder victim's family. Yes, so for number 6, the answer is A. It was used extensively by the Huron. Harusnya bukan digunakan oleh suku Huron ya, tapi oleh suku apa di sini? Suku Iroquois. So number 6, the answer is A. Okay, so that's it for what is it? Unstated detail question. Yeah. Now let me continue to the next skill. It is skill 5. Skill 5 is the pronoun reference. Okay, so in English we have noun and pronoun. Noun means kata benda, pronoun means kata ganti. Nah, what is the function? So pronoun is used to refer to the noun mentioned before. Jadi pronoun atau kata ganti berfungsi untuk menggantikan kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. For example, in a paragraph, I talk about Zaki. For example, Zaki adalah mahasiswa yang sangat rajin. Zaki berkuliah jurusan akuntansi di Universitas Harapan Bangsa. Zaki sudah berada di semester 5. Zaki tinggal di Karangklesem misalnya. Nah, so if the paragraph is always started with the same noun, that will be boring, ya. Paragrafnya masa dimulai dari Zaki terus. Kalimat pertama Zaki, second sentence Zaki, third sentence Zaki. Nah, so it will be boring. So you have to avoid repetition. Kita harus menghindari yang namanya pengulangan kata atau repetition. How to do that? Use pronoun. Nah, caranya adalah dengan menggunakan pronoun atau kata ganti. So instead of saying Zaki, Zaki, Zaki all the time, you can use pronoun he to refers to Zaki. Atau kalau misalnya paragrafnya adalah tentang Vena, so you cannot say Vena, Vena, Vena all the time. You can change it with she. Atau kalau misalnya paragrafnya tentang the students, bisa kita ganti pakai they. The dog, kita ganti pakai it. Nah, that's the function of pronoun. Ya. In reading text, you can also have a question related with the pronoun. Namanya adalah pronoun reference. Maksudnya, pronoun atau kata ganti ini dipakai untuk menggantikan siapa atau mengacu pada siapa, kata benda apa. Okay, so how to identify the questions? Usually the question is the pronoun blah 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 in line blah 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 refers to blah blah blah.
Jadi biasanya disebutkan dulu line-nya, ada di line berapa, biar kalian bisa cepat mencarinya ya. Misalnya, in line 10, pronoun he refers to bla bla bla. Nanti kalian disuruh mencari kira-kira pronoun itu dipakai untuk mengacu pada siapa, kata benda apa, ya. And what is the strategies? Of course, read the sentence with pronoun. Kalian baca dulu satu kalimat yang ada pronounnya, yang sudah ditunjukkan ada di line keberapa, baris keberapa. Nah, setelah itu ingat, pronoun ini dipakai untuk menggantikan kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi otomatis setelah kalian tahu, setelah kalian dapatkan posisi pronounnya, kalian baca juga kalimat sebelumnya atau klausa sebelumnya. Misalnya, kalau tadi Zaki adalah mahasiswa yang sangat rajin. Dia selalu datang tepat waktu. Nah, dia ini mengacu pada siapa? Berarti kita lihat kalimat sebelumnya. Oh, kalimat sebelumnya posisi subjek ditempati oleh Zaki. Berarti he di sini mengacu pada Zaki. Ya, so that's the way to do that. Fokus pada pronoun dulu ada di mana. Setelah itu baca kalimat atau klausa sebelumnya. Jadi kata bendanya ada di situ. Let's see the example ya. Number 1, the pronoun it in line 2 refers to bla bla bla. Nah, jadi kita langsung cari ada kata it, pronoun it, kata ganti it di line kedua. 1, 2. Nah, ada it di sini ya. It di sini ada di bagian awal sebuah kalimat. Berarti posisinya adalah sebagai subjek. Ya sudah, berarti kita cari atau baca kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya adalah the full moon that occurs nearest the equinox of the sun has become known as the harvest moon. Jadi intinya it ini mengacu pada siapa? Subjek di kalimat sebelumnya, yaitu the full moon. Ya sudah, cari ada nggak full moon? Oh, ternyata nggak ada. Yang ada adalah harvest moon. Berarti tinggal dicek apakah full moon ini juga disebut sebagai harvest moon atau tidak. Nah, ternyata di sini ada keterangan the full moon bla 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 has become known. Sudah diketahui oleh publik sebagai harvest moon atau dianggap sebagai harvest moon atau diberi nama harvest moon. Jadi punya sinonim ya. Full moon ini sama dengan harvest moon. So it refers to the full moon or the harvest moon. So the answer is C, Charlie. Okay, so it's easy ya. Biasanya pertanyaan tentang reference ini sangat mudah. Kita tinggal cek pronounnya ada di mana posisinya. Setelah itu kita baca juga kalimat sebelumnya. That's it. Now let's do the exercise ya. The exercise is exercise. What exercise is it? Exercise 5. Okay. Sebelumnya kita lihat dulu examples-nya yang ada di buku kalian ya. Nah, ada di sini bacaan tentang carnivorous plants. Let's see the examples. Number 1, the pronoun they in line 5 refers to bla bla bla. Nah, ingat jangan sampai menghitung line-nya satu demi satu ya. Tapi kita lihat di sebelah kirinya. Di sebelah kiri ini sudah disebutkan line-nya. Harus hemat waktu ya. Oh, ada di sini line 5. Nah, this one, they. Nah, they ini mengacu pada siapa? Ya sudah, kita cari subjek dari kalimat sebelumnya. Kita baca nih, in order to survive, nah in order to survive ini cuma keterangan ya, nggak usah pedulikan. These plants have developed mechanism. Nah, jadi they ini mengacu pada these plants. So the answer is bravo. Ya, and then number 2, pronoun it in line 8. Nah, ini sudah ada line 10, berarti 2 di atasnya. Nah, di sini ketemu ya. The sundew has sticky hairs on its leaves.
when an insect lands on these leaves, it gets caught up in the sticky hairs. Nah, it ada di sini berarti bagaimana cara mengetahui it ini mengacu pada siapa? Ya kita baca kalimat atau klausa sebelumnya. Klausa sebelumnya adalah ini. When an insect lands on these leaves, it gets caught up. Nah, posisi subjek kan it, langsung ketemu. Subjeknya di sini di kalimat sebelumnya adalah an insect. So number 2, pronoun it in line 8 refers to C, an insect. Yeah. Now, what about the next one? Please do exercise on passage 1, 2, and 3. Ya, number 1 has been done for you. Yang nomor 1 tadi sudah dijadikan contoh ya. So just do exercise number 2 until number 6. I give you 10 minutes, start from now.
Okay, have you finished number 2 up to number 6? Finish all? Sudah selesai nomor 2 sampai nomor 6? Sudah, Miss. Oke, great. Siapa mau coba nomor 2? Nomor 2 gampang. Alpha. Alpha. Yes, very good. The pronoun they in line 2 refers to alpha, farmers ya. Ada di sini. It is a bright moon which allow farmers to work late into the night for several nights. They can work, mereka bisa bekerja. Nah, mereka ini mengacu pada farmers. Very nice. Next is number 3. Pronoun it in line 2 refers to apa? Gampang banget. Nomor 3. Yes, very good. Mardi Gras ya. Ini adalah sebuah selebrasi ya atau perayaan. Jadi ada kata from that time it has grown in popularity. Jadi it mengacu pada subjek di kalimat sebelumnya yaitu Mardi Gras. Yes, number 3 is A. Sekarang nomor 4. The pronoun they in line 6 refers to bla bla bla. Line ke-6. Nah ini. Where they. Nah, they ini mengacu pada siapa? A, B, C, D. Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Bravo. Which one? Bravo. Oke, bravo ya. Oke, ini ada di kalimat where, di mana they take part. Nah, they ini posisinya adalah sebagai subjek ya. Berarti kita kembali ke kalimat atau klausa sebelumnya. Nah, klausa sebelumnya adalah tourists from various countries throughout the world flock to New Orleans for the celebration. Jadi turis-turis dari berbagai negara di dunia berbondong-bondong ke New Orleans untuk melakukan perayaan tersebut. Jadi subjeknya adalah tourist. Nah, langsung ketemu ya. They ini mengacu pada tourist. So the answer is bravo. Next. Number 5. Number 5 is they ya. The pronoun they in line 3 refers to bla bla bla. Line 3 ada di sini. They. Posisinya adalah sebagai subjek ya. Oke. Anyone knows what is the answer of number 5? They refers to okay, yes, very good. They refers to these statistics ya. Oke, jadi these statistics are known as Dow Jones average. Yes. Jadi they ini mengacu kepada these statistics. Nomor 6, pronoun it in line 8 refers to Alpha. Oke, good. Line ke-6 ya. Ada 5, 6. Nah, di sini. What is it? The average of, nah, where is it? It, di mana tadi line ke, nah, oh sorry, line 8 ya. Nah, ini. 5, 6, 7, 8. Probably the average that is the most commonly used is industrial average. Nah, yang paling banyak dipakai adalah industrial average. It is often used by an investor. Sering dipakai oleh para investor. Nah, it ini mengacu pada kata benda yang disebutkan sebelumnya, yaitu the industrial average. Yes, so the answer is alpha. Yeah, that's it. Any question for skill 4 and 5?
Any question? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri meeting kita kali ini? No questions? Oke, can you please check your book? Coba cek di buku kalian, TOEFL exercise yang skills 3 sampai 5 ada nggak di buku kalian? Ada. Ada ya? Oke, good. Ada berapa passage nih? Passage 1, passage 2, passage 3. Ada 3 passage ya? Oke. Wait a second. Can you please do exercise or TOEFL exercise 3 up to 5? Ini kan ada berapa soal? Ada, oke, 14 ya. Oke. One student, one question ya. Satu orang, satu soal aja. Let's start from number 1. Number 1 is for Albert. Number 2 is for Widya. Number 3 for Andin. Number 4 for Husna. Ya. Now let me repeat again. Nomor 1 Albert. Nomor 2 Widya, nomor 3 Andin, nomor 4 Husna. Ya. Continue on the passage 2, passage kedua ya. Number 5 is for Afril. Number 6 Vena. Number 7 is for Rizky. Can you hear me, Rizky? Rizky masih ada di Zoom nggak? Masih hadir, Bu. Oke, Rizky masih sama Zaki dan Made? Udah enggak. Oh, udah enggak, I see. Udah enggak Rizky, berteman. udah enggak berteman. I see. Rizky nomor berapa tadi ya, saya lupa. 7 ya? Ya, Bu. And then Fania number 8. Fania nomor 8. Zaki nomor 9 ya? Oke. Okay, good. I will give you how many minutes? Berapa menit? 5 menit cukup nggak? Satu soal toh. 10 menit nih. 1 jam. 1 jam. Oke, 10 minutes ya. 10 menit. Oke. Miss, itu Yes. yang nomor 2 sih gimana? Nggak ada ABC-nya. Nomor 2, masa sih? Kalau di tempat saya ada nih. Wait. The passage in, coba sama apa enggak ya? You can look at my screen. Masih terlihat nggak di? Beda soal. Oh, Nomor 2-nya di sini nggak ada ABC-nya malah. oh ya. Iya. Oke, sambil dicek ya di buku kalian. Nomor 1 sama nggak dengan yang di buku saya? Sama. Sama ya, oke. Nomor 3? Sama. 3 dan 4 sama Iya. ya. Oke, so now let's leave number 2. Leave number 2 out. Nomor 2 nggak usah aja ya. Nomor 2 nggak usah aja karena di tempat kalian beda. Ke passage yang ketiga aja. Passage 3 ya. Ada kan di tempat kalian? Passage 3? Ada. Ya, passage 3 berarti nomor 10. Ya, yang tadi dapat nomor 2 diganti jadi nomor 10. Which of the following is not discussed about Camp David? Ini berarti unstated detail question. Oke? 10 minutes ya. Yes. Oke, wait.
finish? Have you finished all? Only one question? Finish. Okay, let's check your answer together, yeah. We will start from what number is it? Number 1. Hey, wait a second. It's here. Nah, number 1. Who gets number 1? It's Albert, yeah? Yes. Yes. What is the answer for number 1, Albert? Bravo. B. Yes, very good. Number 1 is Bravo, yeah. You can take a look at the first line. The United States doesn't have a national university. So there is no national university in the United States, yeah. So it means it doesn't exist. Very good. Number 1 is Bravo. Now number 3. Number 3 is for, I forgot. Is it Widya or Afrilia? Katanya saya nomor ini yang passage stream Miss. Yes. Berarti yang nomor 3 siapa? Nomor 2 kan skip dulu. Nomor 3 tadi buat siapa ya? I forgot the name. Andi. Miss. Saya, Miss. Oh yes, I see. Good. Number 3 please. What is your answer? Bravo. Bravo. Okay, good. Which of the following is not mentioned in the passage about Andrew Carnegie, ya? Ada di line 5, ya. Nah, ada philanthropist Andrew Carnegie, ya. Jadi filantropis itu orang yang suka beramal, ya. So A is mentioned. Kemudian yang Charlie, he was interested in the idea. Ada juga di sini. Kemudian he was active in the early 20th century, juga ada ya. Beginning of the present century. Nah, itu ada informasinya. Yang tidak disebutkan informasinya mengenai Andrew adalah yang Bravo. He was a member of Congress. Yes, good. Number 4. Siapa tadi dapat nomor 4? Saya, Miss. Yes, please. Bravo, Miss. Bravo. Let's see. Line keberapa? 6 ya. 5, 6. Nah, although the original idea has not yet been acted upon, it continues to be proposed. Nah, it ini mengacu pada apa? Subjek di kalimat sebelumnya. The original idea. Ada nggak? Ada. Your answer is C ya. Oke. So it's correct ya. Sudah benar, jawabannya adalah C. The original idea. Next, number 5. Who gets number 5? Saya. Yes, Afriel, please. Number 5, Delta. Number 5 is delta. Okay, good. So number 5 is delta ya. Sudah benar. Ada kata fosil ya. Fosil ini ada ya di line kedua. Sudah sesuai. Kemudian scanning cari kata Hancock. Nah, ini lokasinya benar Hancock. Kemudian they existed since the Ice Age. Ini juga ada ya. Ice Age. Ada di line ke 2 juga. So the answer is delta. Very nice. Number 6. Siapa dapat nomor 6? Vena ya? Saya, Miss. Please Vena. What is the answer? Number 6 is D. Delta. Oke, ada kata Z ya. Line ketiga. 5, 4. Nah, ini. When animals came there to drink. Nah, kalimat ini kalimat yang di depannya ya. They got caught. Nah, they ini posisi sebagai subjek berarti samain dengan subjek di kalimat sebelumnya. Animals. Very good. Number 6 is animals. Next. Number 7. Rizky ya? Is it Rizky number 7? Siapa tadi yang dapat nomor 7? Rizky. Oke. Come on Rizky. What is your answer? Gampang banget. Ini ada informasinya di paragraf. Iya, Bu. Oke. Nomor 7 yang Bravo.
Bravo, very good. Ada kata animals die ya. Kita scanning yang ada kata die itu di paragraf berapa? Atau death, paragraf kedua, paragraf 1 ya. Nah, the tar not only trapped the animals, leading to their death. Nah, jadi ada kata death di sini ya. Die, death, kemudian ada kata tar. Jadi tar ini yang membuat para binatang terjebak dan akhirnya mereka mati. Jadi penyebabnya adalah B. They got stuck in the tar. Mereka terjebak dalam tar ya. Very good. Number 7 is B. And the number 8. Siapa tadi dapat nomor 8? Fania ya? Yeah. Number X, C. C, okay. When did archaeologists become aware of the possible value? Kita cari kata kunci apa nih berarti? Value ya. Ada nggak ini value? Atau tar pits? Ada di paragraf 1 atau 2, Fania tadi? Nah, paragraf kedua ya. Nih. In 1906, the remains of a huge prehistoric bear discovered in the tar pits alerted archaeologists to the potential treasure lying within the tar. Jadi pada tahun 1906 ini ditemukan ini ya sisa-sisa ini huge prehistoric bear, beruang ini beruang besar yang hidup di zaman prasejarah. Nah, ditemukan di mana? Di tar pits tadi ya, yang membuat para arkeolog itu sadar kalau ternyata tar pit tersebut banyak sekali apa potensinya. Jadi ada banyak potensi fosil-fosil dari prasejarah ya. Jadi ini ada di tahun 1906. Berarti jawabannya yang mana tadi Fania? Yang A bukan ya? Tapi apa jawabannya? Yang early in the 20th century. Yes, very good. A bukan, kemudian yang B juga bukan, within the past decade itu juga bukan ya. So the answer is C. Early in the 20th century, awal abad 20. Jadi tahun 1900-an. Very good. Nomor 8 benar ya? Jawabannya C. Nomor 9. 9 kayaknya terakhir Zaki ya? Ya, Miss. Yes. Kemudian is a snake, delta. Gampang ya. Di sini tinggal scanning aja ya. Camels, horses, horse ada, wolves nggak ada ya. Tigers, sloths, dinosaurs. Yes, yang nggak ada adalah yang delta, snake ya. Very good. The last one is number 10. Nomor 10 untuk siapa tadi? Afril ya? Widya. Oh, Widya ya. Oke, Widya nomor 10. Bravo. Bravo, yes, very good. Nomor 10 gampang ya. Lokasi disebutkan. Ada di where is it? Paragraf kedua ya. Kemudian kalau facilities juga disebutkan. Facilitiesnya ada di paragraf keberapa ini? 1, 2, 3, 5. 4. Berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya? Yang terakhir ya? Oh, yang wait a second. Fasilitasnya dari paragraf berapa? Paragraf 1 garis ke-5. Yes, paragraf 1 baris ke-5. Ada ini ya, sporting recreational facilities. Kemudian uses, penggunaannya itu untuk apa aja? Udah disebutkan ya? Iya. So the answer is bravo, its cost atau biayanya nggak disebutkan di situ. Very good. So number 10 is bravo. Okay, so I guess that's it for today's meeting. Any question? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? No. No, oke. Sudah pusing ya Zaki?
Okay, then. So if you have no questions, so we can end our meeting today. I will upload it in YouTube and then share the link to Scalza. Nanti bisa dilihat rekamannya ketika membutuhkan ya. That's it for today, guys. Thank you so much, and I will see you next week. Bye. Bye-bye. Thank you.